minggu ini kita disuguhkan berita-berita yang sangat miris sekali. Ada seorang ayah yang dibunuh di depan anaknya, ada seorang ayah yang ditenggelamkan di waduk oleh anak-anak muda. Terus ada lagi eh, seorang security, itu bapak-bapak juga, aku nggak tahu, pokoknya dia diikat juga gitu loh. Dan ada lagi seorang security yang dimaki-maki dan disuruh bersujud berlutut. Apa yang kesamaan dari ketiga hal ini? Kesamaan adalah rasa empati, moral, dan etika yang sudah tidak ada lagi, gitu loh. Dengan gampangnya kita ngejudge orang, dengan gampangnya kita membuli orang, dengan gampangnya kita menghakimi orang lain tanpa melihat, tanpa merasakan bagaimana kalau itu terjadi pada kita. Mengapa anak-anak ini bisa melakukan hal seperti itu? Karena di rumahnya mereka tidak diajarkan budi pekerti yang baik, karena mereka biasa terlihat kekerasan, karena mereka bisa melakukan hal yang suka mereka gitu ya. Terus kenapa ada orang yang teriak-teriak pada saat dia salah, dia diingatkan tidak terima, yang terjadi pada security itu yang di Bundaran HI, yang dia harus bersujud. Ini karena dia merasa dia punya kekuatan, dia merasa dia punya kemampuan untuk menindas orang lain. Ini yang harus segera, karena sudah urgent. Negara ini sudah urgent dengan orang-orang yang punya mentalitas jongkok ya, punya mentalitas yang sudah merasa kekuasaan atas segalanya, kemampuan atas segalanya, circle atas segalanya, kekuatan atas segalanya. Jadi segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan kekerasan, dengan marah-marah, dengan teriak, tumpah serapah gitu. Sudah hilang budaya-budaya Indonesia yang ramah tamah, memaafkan dan saling membantu, itu sudah hilang. Ini yang harus perlu diwaspadai. Mau jadi apa bangsa dan negara ini bila penerusan seperti ini, bila terus dibiarkan seperti ini? Begitu. Jadi kita harus sadar, bukan dari kalangan atas atau kalangan bawah saja, ini semua sudah terjadi di lini. Karena kenapa? Karena sudah banyak uang haram yang dimakan oleh siapapun, karena sudah banyak hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh siapapun dan dibiarkan, akhirnya terkontaminasi dan semua mendapatkan hukumannya dengan budaya dan kriminalisasi yang gak jelas ini. Jadi untuk kamu-kamu nih ya, yang punya anak atau punya keluarga atau punya suami atau siapapun itu, atau diri sendiri ya, belajar coba empati kepada orang lain. Mungkin membantu orang lain itu perlu, tetapi kita harus melihat apakah orang ini bersalah atau tidak. Walaupun dia bersalah, lihat letak kesalahannya. Kalau dia perlu ditindak atau dia perlu dimasukkan ke dalam penjara, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Terlepas dari apapun nanti, bagaimanapun, yang penting dilaporin dulu. Kalau memang penjahat, ditangkap aja. Tangkap, diikat, dan serahkan. Terus kalau kamu diingatkan oleh orang lain bersalah, kamu minta maaf. Dan kalau kamu tidak mau minta maaf, ya kamu pergi aja. Gitu loh. Jangan buat masalah. Jangan bikin malah makin ramai, jangan bikin malu. Walaupun kamu bisa minta maaf, kamu punya kekuasaan, ya saya rasa itu bukan hal yang baik. Karena orang, baik lagi, orang kalau sudah tersinggung, orang kalau sudah terluka hatinya, itu sangat sulit memaafkan. Tapi lebih baik adalah kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dendam orang lain, sakit hati orang lain itu bahaya sekali. Jadi untuk orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, bertobatlah. Untuk orang-orang yang lagi mau melakukan kesalahan, coba dipikir baik-baik. Terus kamu yang merasa perkataan kamu ini keadaan gue, kata-kata gue ini ya gue, ini gue gitu, itu nggak bisa. Kamu hidup di mana manusia itu berbagai macam karakter, berbagai macam sifat. Bukan kita yang harus diikuti, tapi kita harus menyesuaikan tempat di mana kita berada. Mungkin bila kita tidak cocok, ya kita pergi. Mungkin kalau kita tidak suka, ya kita berusaha ada yang kita sukai. Ya, jadi kita nggak bisa namanya, oh nggak suka sama dia, gue benci sama dia, gue ingin dia, nggak bisa. Ya, hindari aja, cari pertemanan circle yang menurut kamu bagus. Oke?